Anda kembali di iNews Prime dan kita kembali berbincang bersama dengan dua narasumber kami yang sudah ada di studio. Saya ke Organda, Pak Pri. Jika demikian, seperti apa nanti komitmen dari Organda untuk mengawal sosialisasi yang terjadi di sini? Nanti dijawab karena kita terlebih dahulu akan menuju ke Bogor, Jawa Barat, di mana kabarnya aksi mogok angkutan konvensional berbuntut panjang. Seperti apa situasi terkini demo angkutan umum di Kota Bogor, Jawa Barat? Kita akan bergabung bersama dengan Furkon Munawar. Di sebelah kiri kita, Bapak-bapak, kita saksikan bersama. Furkon, seperti apa kondisi terkini di sana? Baik, selamat malam Abraham. Pemirsa, dapat laporkan bahwa saat ini kami tengah berada di ratusan pengemudi ojek online yang tengah berkumpul di sini gabungan masa pengemudi ojek online dari Uber, dari Grab dan Gojek sekaligus. Ini sebagai respon dari aksi kekerasan yang telah dilakukan oleh para pengemudi angkot terhadap pengemudi ojek lain di salah satu daerah di Bogor, Jawa Barat. Tentu saja aksi kekerasan yang dialami oleh pengemudi ojek lain berbuntut panjang dan mengakibatkan ratusan pengemudi ojek online sekarang tengah berkumpul di Yasmin, Kota Bogor guna menghadang para pengemudi angkot yang diduga telah melakukan aksi kekerasan terhadap para pengemudi ojek online. Tercatat sekitar 8 insiden kekerasan yang telah dilakukan oleh para pengemudi angkot terhadap para pengemudi ojek lain, ojek online, sehingga memicu mereka untuk melakukan aksi pembalasan, dan mereka saat ini tengah berkumpul di Yasmin ini guna menghadang angkot trayek 32 jurusan Ciamas Cibinong untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami aksi kekerasan susulan yang dilakukan oleh para pengemudi angkot, Abraham. Ya, sangat sensitif sekali sebetulnya di lokasi Anda mengabarkan saat ini. Saya ingin tahu seperti apa pengamanan di sana, Furkon. Ya, memang saat ini aparat kepolisian, gabungan TNI, polisi juga sudah bersiap-siap di sini untuk mengamankan situasi. Namun masa pengemudi ojek online begitu banyak, tentu saja tidak sebanding dengan jumlah aparat kepolisian dan TNI yang saat ini tengah mengamankan situasi. Saat ini beberapa perwakilan tengah dilobi oleh aparat kepolisian, gabungan TNI dan polisi untuk memastikan bahwa malam ini tidak ada aksi anarkis yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online yang melakukan pembalasan dendam terhadap aksi kekerasan yang dialami oleh para pengemudi ojek online oleh para pengemudi angkot yang sejak tadi pagi hingga siang tadi melakukan aksi mogok dan penyisiran terhadap para pengemudi ojek online, Abraham. Ada 8 insiden kekerasan yang Anda sebutkan tadi. Sudahkah ada titik terang siapa pelaku utamanya dan kemudian apa tindakan hukum yang tegas bagi para pelaku kekerasan yang tentu saja kita tidak bisa tolerir bersama? Ya, tentu saja aparat kepolisian saat ini sudah melakukan identifikasi terhadap 8 insiden yang dialami oleh para pengemudi ojek online, dan kami hingga saat ini masih belum bisa mendapatkan update terkini dari identifikasi oleh aparat, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mengetahui apa penyebab aksi kekerasan yang dilakukan oleh para pengemudi angkot terhadap para pengemudi ojek online itu, Abraham. Terima kasih, Furkon, sudah mengabarkan langsung dari Bogor terkait dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online di sana yang kabarnya protes terkait dengan adanya 8 aksi ataupun insiden kekerasan yang melibatkan rekan-rekan mereka. Di sambungan telepon kita masih bersama dengan Pak Freddy Kaligis yang merupakan paguyuban transportasi online. Selamat petang, Pak Freddy. Iya, selamat petang. Pak Freddy, yang di Bogor tadi kita dengarkan bersama adalah salah satu contoh bagaimana tipisnya gesekan dan rentannya gesekan tersebut terjadi antara transportasi online dengan transportasi konvensional. Saya ingin tahu sebetulnya apakah ini menjadi bahasan dalam paguyuban Anda bersama teman-teman Anda? Ya, tentu ini jadi bahasan buat para driver-driver online ya, baik itu bikers gitu kan. Tetap ini merupakan bahasan kita gitu kan. Dan saya juga sangat menyayangkan ini bisa terjadi ya. Kalau boleh saat ini saya bilang kepada teman-teman, kawan-kawan yang transportasi online, sabar, tahan diri, jangan sampai terjadi anarkis, biarkan hukum ini berbicara. Jangan mencederai nama baik transportasi online. Saya berharap seperti itu buat kawan-kawan yang ada di lapangan. Saya merasa
sedih sekali kalau mendengar seperti ini, melihat seperti ini terjadi kekacauan ya. Ini akan terjadi dan terus terjadi kalau memang belum ada peraturan-peraturan yang harus ditegaskan dari pemerintah. Dan saya berharap pemerintah khususnya Pemda-Pemda untuk bisa menerapkan peraturan-peraturan ini lebih tegas lagi sehingga tidak ada gesekan-gesekan antara satu dengan yang lain. Saya berharap seperti itu, ya. Pak Freddy, ya yang kita simak bersama adalah informasi yang kita dapatkan dan kita siarkan bahwa memang ada sebetulnya aksi kekerasan begitu. Namun dalam catatan Anda seberapa banyak sebetulnya aksi kekerasan tersebut dan seperti apa reaksi teman-teman? Juga mengetahui bahwa penumpang juga trauma begitu untuk menaiki transportasi online dengan adanya sweeping dan juga aksi unjuk rasa yang kerap kali menakuti mereka. Soal pantauan saya pribadi ya. Komunikasi kita terlebih dahulu, nampaknya ada gangguan teknis, pemirsa, ada gangguan audio yang kami akan perbaiki dengan cepat begitu. Kami akan ke Pak Pri jika demikian. Pak Pri, ini lagi-lagi bahwa ini ibarat fenomena gunung es yang terlihat sedikit namun pada akhirnya di akarnya sebetulnya banyak. Yang kita lihat yang contoh kasus di Bandung, kemudian di Tangerang begitu. Namun sebetulnya di tempat lain emosi yang meledak-meledak itu nampaknya sulit untuk bisa ditenangkan. Jadi terus terang saja kami juga menyesalkan ya ini bisa terjadi. Kalau arahan dari Bapak Ketua Umum Organda sendiri pun sudah jelas bahwa dalam hal ini supaya Organda ke bawah harus dipatuhi apa yang nanti akan diputuskan oleh pemerintah dan kita sama-sama dukung. Menurut saya ini karena adanya ya mungkin persepsi yang salah. Jadi selama ini untuk angkutan-angkutan yang eksis yang sudah ada ini merasa bahwa kepada mereka dikenain bermacam-macam aturan. Jelas begini begitu tuh ada. Apakah betul ada? Tapi kalau untuk angkutan online sepertinya nggak ada aturan itu aja sesungguhnya. Apakah sebetulnya sudah ada 2 dikabarkan dalam tahun ini saja perusahaan taksi konvensional yang gulung tikar? Oh banyak, bukan cuma 2 itu. Contohnya nih saya sendiri ya, saya pengusaha taksiku. Dari 2.400 taksi sekarang tinggal sekitar 400-500 yang jalan. Dari 5 pool yang ada sekarang tinggal 2 pool yang ada. Ini taksiku. Yang lain juga begitu, sudah mulai banyak berkurang. Hanya mungkin sekitar sekarang yang jalan sekitar 40-50% aja kok. Kecuali perusahaan-perusahaan besar ya, yang dalam hal ini modalnya kuat. Dia bisa memberikan subsidi dan segala macam cara untuk mempertahankan. Tapi bagi yang kecil-kecil boleh dibilang sudah nggak ada lagi sekarang. Sudah tidak ada lagi Nggak sekarang. ada lagi, iya. Dan bagaimana nasib mereka saat ini, Pak? Untuk khususnya pengemudi-pengemudi yang tadi yang Anda sebutkan. Ya itulah masalahnya. Jadi ada beberapa orang yang memang tertarik ya dengan angkutan online ini, bahkan ada yang sampai mereka itu menggadaikan rumah dan tanahnya dan dengan adanya tadi tidak ada keseimbangan supply demand, sekarang kreditnya sudah macet. Jadi ini ada banyak masalah yang terus terang aja. Jadi bukan hanya masalah yang kelihatan aja, yang nggak kelihatan banyak. Ini menunggu lagi nih, nanti kredit macetnya jadi masalah juga ini. Terus terang aja. Iya, ada rumah yang disita, tanah yang disita. Itu catatan tentu saja. Disebutkan tadi oleh Pak Cucu bahwa mereka adalah warga masyarakat yang layaknya sebetulnya sudah punya ladang ekonomi dengan adanya pendatang baru yang menawarkan tawaran yang nampaknya lebih baik ya bisa dirasakan oleh masyarakat. Lantas mengorbankan mereka, Pak Cucu. Itu lagi ya apa yang disampaikan oleh Pak Priatbedi tersebut semakin menguatkan, semakin mengukuhkan bahwa kita atau pemerintah negara harus hadir dalam hal ini sehingga pengaturan terhadap tarif batas atas, tarif batas bawah dan batasan jumlah kendaraan angkutan sewa ini menjadi mutlak diperlukan. Baik, kita simak dulu informasi. Kita akan live terlebih dahulu dari Kabupaten Bogor. Seperti apa sebetulnya tanggapan warga Kabupaten Bogor terkait angkutan umum online? Kita akan bergabung bersama dengan Dipo Nur Bahagia. Dipo, apa tanggapan warga di sana terkait dengan kisru transportasi online dengan konvensional? Iya, Bram Silaban, seperti yang kita ketahui bersama di Kota Bogor baru saja diwarnai aksi mogok massal yang dilakukan oleh para pengemudi jasa angkutan umum sebagai bentuk protes terhadap jasa angkutan umum jenis online yang dinilai dalam beberapa tahun belakangan ini
memberikan kerugian bagi mereka. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang jasa angkutan umum berjenis online ini tidak hanya menjamur di Kota Bogor, tetapi juga menjamur di beberapa kota besar lainnya, katakanlah seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Dan saat ini saya sedang berada di Taman Ekspresi untuk mencari tahu sebenarnya seperti apa tanggapan dari masyarakat Kota Bogor terkait dengan penyediaan jasa angkutan online ini. Iya, selamat malam Mbak. Iya, malam. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Mila Harmila. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa jasa angkutan online ini sudah menjamur begitu Mbak di Kota Bogor. Seperti apa sih Mbak tanggapannya terkait dengan hal ini? Ya, menurut saya sih kurang efisien ya Mas. Soalnya kasihan sama tukang angkotnya juga, setorannya kurang, terus pemasukannya juga kurang. Terus kan kalau tukang angkot itu kan harus bayar pajak ya Mas setiap bulannya. Kalau misalnya ojek online kan nggak bayar pajak. Jadi kasihan aja Mas sama tukang angkotnya. Itu aja sih Mas. Iya, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Mila. Ya, terima kasih banyak Mbak Mila. Ya, saya akan mencari satu narasumber lagi terkait dengan hal ini. Ya, selamat malam Mas. Dengan Mas siapa? Malam dengan Mas Fahmi Satria. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, hari ini Kota Bogor diwarnai dengan aksi mogok massal begitu, terkait dengan sebagai bentuk protes para pengemudi angkot terkait dengan jasa angkutan online yang sudah menjamur nih Mas. Kira-kira tanggapannya terkait dengan jasa online yang sudah menjamur di Kota Bogor seperti apa Mas? Ya, kalau menurut saya sih dengan adanya ojek online ini kita lebih praktis, lebih mudah gitu. Karena kan kita nggak usah nunggu lama-lama di pinggir jalan, tinggal ambil HP, klik, order, nyampe ojeknya. Dan juga kita kalau mau ke suatu tempat nggak kudu ganti-ganti angkutan umum. Ya, pokoknya yang lebih kerennya lagi biayanya lebih murah. Ya gitu aja sih Mas. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Fahmi. Ya, Abraham, seperti itulah tanggapan dari masyarakat Kota Bogor. Ada yang memandang dari sudut pandang positif dan ada juga yang memandang dari sudut pandang negatif. Bagi mereka yang memandang dari sudut pandang positif, mereka menilai bahwa jasa angkutan transportasi online ini memudahkan mereka, baik dari segi harga dan juga pengaksesannya seperti itu. Kemudian bagi mereka yang menilai dari sudut pandang negatif, mereka lebih menilai dari sudut pandang para pengemudi supir angkutan umum seperti itu yang merasa dirugikan karena tentunya pendapat mereka akan berkurang. Dan hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya Kota Bogor untuk dapat menyeimbangkan antara pengadaan jasa transportasi umum dan juga jasa transportasi online untuk dapat memuaskan masyarakat dan juga tidak menimbulkan kerugian bagi berbagai kalangan. Abraham Silaban. Baik, terima kasih Dipo, laporan Anda langsung dari Kabupaten Bogor. Kita dengarkan bersama tadi bahwa warga pun berbeda tanggapan, berpolemik begitu. Dapatkah kemudian ini disatukan dengan solusi revisi Permen Hub 36 tahun 2016 tadi? Kami masih akan bahas saat lagi, mirsa. Tetaplah dalam iNews Prime.